kuadrat kali cos X. Nah, ini kan ingat, sin X, tangan X sama X saling coret. Maka ini bisa dicoret semua kan? Ada tangan X sama ini sama ini habis. Ini juga habis, ini habis. Nah, tinggal diperoleh, kan ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Diperoleh 1 ditambah dengan sec X. Berapa itu? Min 1 dibagi dengan X kuadrat kali cos X. Ya kan? Yang ini sama ini juga habis, maka diperoleh sec X min 1 per X kuadrat kali cos X. Seperti itu langkahnya. Kalau rumus sec kita nggak tahu, tahunya kan per cos. Ya udah, ini kita tulis biasa aja. 1 per cos X min 1 per X kuadrat kali cos X. Ini semua kita kalikan cos semua, biar cosnya hilang. Atas kalikan cos, bawah kalikan cos. Maka akan diperoleh 1 min cos X dibagi dengan yang bawah X kuadrat kali cos kuadrat X. Dah, selesai. Jadi, terus kalau ada bentuk seperti ini ada trik-triknya nih. Ada triknya. Kalau ada bentuk limit nih, ketemu limit A1 min cos AX, maka ini langsung ketemu, ambil nilainya aja sebagai A kuadrat per 2. Oke, yang atas ini itu nanti diambil nilainya, A kuadratnya kan 1 di sini. Jadi 1 per 2. Di bawah dengan ini coret yang bawah, atau gini aja. Ini kalau pakai rumus cepat nanti malah bingung. Tak tulis di sini. Ingat, 1 min cos AX itu bisa ditulis sebagai 2 sin kuadrat setengah AX ya, setengah AX. Nah, tergantung kalau ini cos A-nya 1, ya ini A-nya hilang juga. Artinya yang atas ini bisa menjadi 2 sin kuadrat, tak tulis seperti ini, setengah X dibagi dengan X kali cos kuadrat X. Ingat, tadi kita sudah punya rumus bahwa sin X, tangan X sama X saling coret. Sin X sama X coret. Gitu kan? Sin X 2 kali setengah dibagi dengan cos kuadrat X. X-nya kan tadi 0 di sini. Cos 0. Cos kuadrat 0. Cos 0 itu 1. Maka hasilnya adalah 2 kali setengah hasilnya adalah 2, udah benar ya, ada jawabannya ya, 1/4 kali 2, ya benar, udah nggak ada, ini harusnya setengah ini jawabannya. Oke. Ada pertanyaan? Oke, jawabannya 1. Kok 1? Ini sebentar. Coba sambil screenshot kalau mau disimpan. Wah. Oke, kita ulangi sekali lagi. Kadang ini teman-teman bingung nyorotnya gini, misalkan ya, ini basic banget. 8 kali 3 ditambah dengan 6 kali 2
dikurangi dengan berapa? 4 gitu. Nah, ini basic banget ya. Apakah bisa didengar? Aman, Mas. Aman, oke. Itu ada yang tanya apakah turunan. Silahkan kalau mau diturunkan, pasti capek itu turunan sin cos. Nggak bisa kalau ini pakai turunan, harus pakai coret-coret. Oke. Nah, ini konsep pembagian ini kadang pada bingung. Kalau saya bagi dengan 2 kan ini harus dicoret semua, bagi 2, bagi 2, bagi 2. Itu kan ini habis. Bagi 2 habis, yang atas bagi 2 semua. Ini bagi 2 berapa? 4, 3, 2. Nah, biasanya pada bingung loh kok yang atas juga dicoret semua. Nah, ini kan basic banget pelajaran SD, masa harus lagi. Nah, kadang 8 kali 3 ditambah 6 kali 9 bagi 2 kali 4. Nah, coretnya hanya depan tok, ya nggak bisa. Ini harus juga dicoret. Ini basic banget. Ini yang kita gunakan untuk saling coret nomor 7. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang bisa saling coret itu tadi, tulis lagi ya, sin kotak, tangen kotak, sama kotak. Kotaknya isinya bebas. Contoh misalkan, sin 2 X min 1 dibagi dengan X min 1. Limitnya berapa? Sin kotak, kotaknya itu X min 1 bagi kotak, maka hasilnya adalah angka 2. Itu prinsip mencoret. Sekarang kalau kita terapkan ke soal nomor 7, maka ini bisa kita tulis sebagai nomor 7 ya. Tangen X ditambah dengan X kali sek X dikurangi sin X dikurangi 1 dibagi dengan X kali X kuadrat kali cos X. Nah, ini semua saya bagi dengan X. Kan bisa saling coret. Ini habis, yang ini juga habis. Pakai konsep ini. Yang ini habis, ini habis. Itu kan? Ini X tadi ya. Ini juga habis. Maka tinggal hasilnya berapa? 1, ini 1, ini 1, ini 1. Maka hasilnya kita tulis bawah 1 ditambah dengan sek X dikurangi 1 dikurangi 1 dibagi dengan X kuadrat kali cos X. Maka hasilnya adalah yang ini bisa saling menghilangkan, diperoleh sek X min 1 dibagi dengan X kuadrat kali cos X. Nah, ini bingungnya di mana? Yang masih bingung. Ini tahap sini dulu. Sampai sini ada yang bingung nggak? Kan cuma X kuadrat. Ini X pangkat 3 loh ini tuh. X pangkat 3. Saya pecah jadi 2 X kali dengan X. Nah, X ini yang kita coret. Masih ada yang bingung? Jadi kalau UTBK silahkan dicek. Nggak serta. Jadi rumus-rumus praktis itu nggak gitu kepake. Harus konsepnya yang kuat. Apalagi saintek. Nah, kalau mau UN, nah itu baru rumus praktis kepake. Turunan selesai. Kalau di UTBK, limit nggak bakal cukup itu. Harus basic konsep. Nah, itu yang X boleh dicoret. Yang seknya nggak kak. Yo, X-nya tok no yang dicoret. Kan hanya sin X, tangen X sama X. Yang boleh dicoret itu kotaknya bisa diisi. Misalkan sin X, tangen X sama X. Ini kan yang boleh saling dicoret. Jadi nilainya sama, maka boleh saling dicoret. Segmen 1. Oke ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita manipulasi aja trigonometrinya. Cek itu adalah supercos min 1 dibagi dengan X kuadrat kali cos X. Ya kan? Yang atas ini bisa kita tulis sebagai 2 kali sin kuadrat setengah X dibagi dengan X kuadrat kali cos X sin setengah X dibagi dengan X kali cos X. Tak jejer tulisnya. Terus tinggal kita coret. Yang dicoret apa? Ya udah sin X sama X
coret. Itu kan? Sin X sama X, coret. Tinggal A, 2 kali cos. Ini ada kuadratnya tadi. Cos, enggak ada kuadrat. Ini, salah-salah, maaf. Ini belum saya kalikan, belum dikalikan cos, maaf. Kebablasan nulisnya. Kebablasan. Ini kalikan cos dulu biar kelihatan. Ini atas kalikan cos, yang ini juga kalikan cos. Maka diperoleh bentuk 1 min cos X per X kuadrat kali cos kuadrat X. Yang atas menjadi 2 kali sin kuadrat setengah X. Yang bawah jadi X kuadrat kali cos kuadrat X. Yang atas bisa kita jabarkan jadi 2 kali sin kuadrat setengah X. Ini nggak usah pakai kuadrat karena mau kita tulis untuk sin setengah X karena kuadrat ya, kita tulis 2 kali. Yang bawah kita tulis 2 kali juga kali cos kuadrat X. Sin X sama X coret. Kan gitu tadi konsepnya. Sin X sama X coret. Udah tinggal ngitung hasilnya adalah, kelihatan nggak ini? Oke, kelihatan. 2 kali setengah bagi cos X kan 0, cos 0 1, maka diperoleh hasilnya adalah setengah. Itu harusnya jawabnya. Tes, apakah kelihatan? Berarti harus dihafal identitas trigonometri. Jadi gini, dalam limit itu ada beberapa rumus identitas yang dipakai, tapi nggak banyak yang dipakai dalam trigonometri. Untuk limit nggak banyak, hanya beberapa saja, nggak semua. Satunya dari mana ya? Sebentar. Cara ikut grup gaspol gimana? Udah tutup grupnya? Masih udah tutup anunya, kelasnya udah penuh. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ya. Semoga paham. Masih terkait dengan limit. Satu lagi. Oh, masih ada 2. Nomor 8. Nomor 8 sekarang. Mungkin ini agak lebih gampang, teman-teman. Saya kira udah bisa semua. Kalau ada limit tak hingga seperti ini, ada perperan seperti ini, tinggal dimisalkan aja. Misalkannya adalah paling gampang gini. Misalkan X seperti X itu sama dengan Y ya, misalkan seperti ini. Artinya kalau X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Karena 1 bagi tak hingga itu kan 0. Maka soalnya ini bisa kita tulis sebagai limit Y mendekati 0 sin 3Y gitu kan per 1 min berapa cos 4Y gitu kan, dikalikan X-nya menjadi 1 per Y. Karena kita misalkan ini. Maka ini bisa kita tulis sebagai Y, seperti naik menjadi Y ya. Sin 3Y per 1 min cos 4Y. Seperti itu. Oke, kalau mau disederhanakan, ini kalau mau cara panjang ya, tak percaya cara panjang. Y kali sin 3Y dibagi dengan yang ini jadi apa? Harus langsung apa nih? 2 kali cos, bukan cos, sin. 2 kali sin kuadrat 2Y. Jadi tulis saja sin 2Y kali sin 2Y. Nah, ini udah harus hafal. Cuma ada triknya nanti tak ajarkan. Nah, kalau udah ini tinggal coret kan? Y sin Y habis. Sin Y habis. Tinggal angka berapa itu? 3 dibagi dengan 2 kali 2 kali 2. Yaitu 3/8. Mana 3/8? Ini.
Kalau triknya, kalau bentuk seperti ini, nanti nilainya seperti tadi. Kalau ada bentuk 1 min cos AX, maka ini tinggal ambil nilai sebagai A kuadrat per 2. Contoh, yang atas tinggal ambil koefisiennya 3, tulis 3. 3. Yang bawah pakai rumus ini, A kuadrat per 2. A kuadrat itu 4, kuadrat 16, 16 bagi 2 berapa? 8, sama hasilnya. Nah. Oke. Di screenshot. Tadi lupa nggak rekam. Yaudah nggak apa-apa. Ada pertanyaan nomor 8? Kak. Lanjut. Ya. Nomor yang sebelumnya di Photomath jawabannya 1 sih, tapi Kak. Coba Di Photomath. Photomath jawabannya 1. Pakai cara L'Hopital sih, tapi dia panjang banget jadinya. Tapi 1 jawabannya. Oh, nanti ya, coba nanti cek. Ya, oke, Kak. Nanti kita ulangi. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Wah, senjatanya Photomath sama Gremlin. Mau TBK ya pakai itu. Oke, nomor 9, satu lagi ya. Oke, nomor 9. Oke, ada soal bentuk limit. Bentuknya seperti ini tahun berapa? 2017 kalau nggak salah. UTBK 2017. Suruh ngapain tuh? Gimana cara ngerjainnya? Bentar. Kok sulit ya? Oke. Nah, kita lihat dulu. Coba teman-teman sambil ngerjain. Intinya kita disuruh mencari nilai ABC-nya. Oke. Pertama itu oke, ini gampang kayaknya. Oke, nomor 9. Nomor 9 ini menggunakan konsep dasar limit. Jadi dalam 3 tahun terakhir ini soal-soal itu menggunakan basic konsep banget. Jadi kalau udah tahu konsepnya biasanya nggak kesulitan. Cuma kalau hanya senjata rumus praktis diturunkan dan sebagainya itu membantu, cuma nggak gitu signifikan kalau nggak paham konsepnya. Oke, dalam pengerjaan bentuk limit ada kan langkahnya kan ada 2 cara langkah ya. Pertama dicek dulu kalau dia 0/0 itu kan, maka baru menggunakan bisa turunan, bisa faktorkan dan seterusnya. Contoh yang sering dipakai adalah turunan, pakai L'Hopital. Jadi yang atas diturunkan, yang bawah diturunkan. Tapi langkah pertama dalam mengerjakan limit itu biasanya kan cek dulu apakah dia 0/0, kan gitu. Nah, soal nomor 9 dalam mengerjakan ini pun kita harus menggunakan 2 tahap ini. Pertama, proses pengecekan dia 0/0. Proses berikutnya adalah dengan eksekusi teknik turunan. Bisa diturunkan, bisa difaktorkan. Langkah pertama itu adalah hasil perperannya ini jika dimasukkan sama dengan 0, maka dia harus 0/0. Oke, kita masukkan aja nih. Masukkan X-nya 0. Akar pangkat 3 sin 0 itu 0, 0 ditambah C itu artinya 0 tambah C gitu ya. C dikurangi 2 dibagi dengan yang bawah 0 dikurangi 0. 0/0 yang atas bentuknya menjadi akar pangkat 3 C min 2 seperti itu. Terus di yang bawah sudah 0, maka tinggal kita nolkan yang atas kan gitu. Nah, ini harus yang atas ini juga harus 0. Maka akar pangkat 3 dari C min 2 itu harus sama dengan 0. Dari sini diperoleh C-nya sama dengan berapa? 8 ya. Dapat nilai C-nya 8. Oke, kayaknya masih bingung. Saya ulangi lagi. Kita ulangi lagi biar. Oke. Dalam pengerjaan limit, ingat-ingat lagi, kan pertama harus dicek. Misalkan ada limit X mendekati A gitu, Fx per Gx, kan langkah pertama itu harus dimasukkan bahwa FA per GA-nya itu sama dengan 0/0 gitu kan. Nah, ini langkah pertama. Baru kalau sudah ini 0/0 boleh diturunkan, difaktorkan dan seterusnya. Langkah ini yang akan kita masukkan dulu. Oke, kita masukkan X-nya 0. Maka akan diperoleh akar pangkat 3 dari sin 0 itu 0 ditambah C artinya 0 plus C min 2
dibagi dengan masukkan 0 dikurangi 0. Yang bawah itu sudah 0, maka yang atas juga harus 0. Artinya akar pangkat 3 dari C min 2 itu sama dengan 0. Artinya C-nya sama dengan 8. Nah, dapat C-nya 8, lumayan. Dari tahap pertama kita sudah mendapatkan nilai C-nya 8. Kalau sudah tahap pertama, maka kita lakukan tahap kedua, yaitu bisa diturunkan, bisa difaktorkan, terserah. Cuma kalau ini kita turunkan saja. Ke yang atas itu bentuknya adalah A kali sin BX plus C pangkat 1/3 kurangi 2 dibagi yang bawah X kuadrat min 2X. Ingat, dalam langkah teman-teman mungkin juga udah paham, dalam mengerjakan limit kan, pertama kan cek 0 per 0, yang kedua diturunkan, habis turunkan masukkan X-nya sama dengan 0, kan gitu langkahnya. Ini basic konsep banget, berarti bukan rumus. Oke, kita turunkan yang atas. Turunan yang atas berapa itu? 1/3 A kali sin BX plus C sepertiga dikurangi 1 menjadi min 2/3 dikalikan dengan turunan yang dalam. Yang dalam ini turunannya berapa ini? A kali turunan sin cos ya. A kali B kali cos BX. Kan seperti itu. Terus yang bawah ini tuh, yang bawah turunan yang bawah berapa itu? 2X min 2. Nah, habis diturunkan, langkah berikutnya dalam mengerjakan ini dia apa kan? Dimasukkan X-nya sama dengan 0. Oke, kita masuk X-nya sama dengan 0. Diperoleh 1/3, ini kan jadi 0 seperti ini. Diperoleh C pangkat min 2/3 dikalikan dengan ini juga 0, cos 0 itu 1, maka tinggal A kali B. Tinggal A kali B. Nah, dibagi dengan masukkan 0 di sini, yang juga masukkan dikurangi min 2. Nah, dapat bentuk akhirnya tadi kan C-nya tadi kan berapa tadi C-nya tadi? Ada nilainya kan 8. 8 kalau kita tulis menjadi bentuk apa ini? 1/3 dikalikan dengan 8, tulis di sinilah. C pangkat min 2/3 itu kan sama dengan 1/C akar pangkat 3 dikuadratkan, gitu kan? Nah, sementara ini sendiri nilainya tadi udah ketemu berapa tadi? 2. Setengah dikuadratkan maka nilai 1/4. Nah, maka ini nilai 1/4 dikalikan dengan A kali B dibagi dengan min 2. Nah, ternyata nanti hasilnya udah ketemu yaitu min 1/4. Hasilnya adalah min 1/4. Minnya saling coret, ganti warna saja. Minnya saling coret, 1/4-nya juga saling coret habis, maka tinggal A kali B-nya adalah A kali B-nya sama dengan 6. Nah, dapat nilainya. Maka ya udah, kalau mencari A kuadrat ini udah ketemu. Dalam soal kan yang ditanyakan apa itu? AB kuadrat dikurangi ABC, ya kan? AB kuadrat artinya 36 dikurangi ABC artinya 6 kalikan 8 berapa? 6 kali 8 48 ya, 48 nilainya min 12, ketemu min 12 yang A. Oke. Oke, sudah nilai 1/4-nya ini untuk sama dengan, jadi kan ini kan prosesnya ini nanti harus sama dengan 1/4, harus sama dengan 1/4. Nah, baru dari proses sama ini ketemulah nilai A kali B-nya sama dengan. Oke ya. Lumayan, 3 limit soal selesai. Tinggal screenshot saja, nanti tinggal di otak-atik, mainkan lagi nanti yang untuk udah di kelas gaspol, UTBK nanti tinggal didiskusikan di grup aja nanti. Buka kelas gaspol part 2. Aduh, ini tinggal berapa hari nih? Nanti 10 hari gaspol UTBK itu ya. Supaya nanti tak tanyakan kakak tutornya pada sanggup enggak. Ya, kita lanjut. Sekarang lingkaran. Ini kita ambil materi-materi yang agak lumayan sering banyak keluar. Pertama limit,
Terus kita masuk ke lingkaran. Yang ada lingkarannya nomor berapa? 2 dan 3. Sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Kelas gaspol itu gimana sih? Berbayar enggak? Oh, ini enggak. Ini di IG ada kok, Dik. Gaspol itu persiapan 1 bulan full tryout, full pembahasan, full Zoom, ada macam-macam pendampingan dengan tutor tiap malam, bayarnya 75.000 sampai UTBK, itu paling murah sedunia. Makanya bukannya cuma 1 kelas saja, kalau kebanyakan pusing tentornya nanti. Integral. Lanjut nggak? Oke, siap. Soal tadi ada di buku Mendeki, nggak tahu, kayaknya ada beberapa yang ada, cuma ini kita menjelaskan ulang. Ada di buku The King, ada juga yang enggak. Integral dong. Oke, nanti integral ya habis ini ya. Oke, sekarang lingkaran dulu. Yang habis lingkaran nanti kita bahas integral secara urutan. Oke, lingkaran kita mulai dari soal nomor 2. Oke, di dalam setengah lingkaran yang berjari-jari R, coba ini soal UTBK asli juga. Di dalam setengah lingkaran yang berjari-jari R dibuat 4 persegi panjang yang salah satu sisinya terimpit dengan garis tengah lingkaran. Jika luas 4 persegi panjang itu paling maksimum, maka luas yang tersisa adalah, jadi ada banyak cara mengerjakannya. Salah satunya itu adalah dengan gambar koordinat aja. Kita gambar, misalkan seperti ini, ada lingkaran, bentuknya setengah lingkaran, gitu kan. Terus di dalamnya buat 4 persegi, tapi dia berimpitan dengan diameter, ini kan diameter lingkaran dia. Nah, dia berimpitan di sini. Nah, kita disuruh mencari luas yang tersisa. Jadi yang tersisa itu ini. Nah, ini seperti itu. Artinya kita ngerjain cari yang atas saja, terus dikalikan 2 selesai. Oke, kita fokus ke yang bagian atas saja. Yang bagian atas ini aja. Yang bagian bawah nanti tinggal kalikan 2 kalau udah punya atas. Nanti ini skip, nggak usah dilihat. Oke, kita lanjutkan. Terus diapakan itu? Oke, artinya titik di sini, ini kan koordinat, ini X, ini Y. Ini saya pakai pendekatan koordinat. Ini misalnya titik X, Y. Nah, pakai fungsi. Terus ada jari-jari di sini sebagai R. Jari-jarinya kan gitu. Ini berlaku hubungan, ini kan X ya, ini X, ini Y ya. Nah, dia berlaku Pitagoras kan? Bahwa X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Atau bisa ditulis Y-nya sama dengan akar dari apa itu? R kuadrat min X kuadrat. Nah, kenapa saya tulis seperti ini? Karena nanti biasanya arahnya itu dibikin satu variabel. Y dalam apa, atau X dalam Y, atau Y dalam X, seperti itu. Oke, selanjutnya disuruh mencari luas maksimum. Luas maksimum. Luas maksimum. Perhatikan teman-teman, kalau ada kata maksimum, minimum, biasanya kalau dalam fungsi pakai turunan. L aksen sama dengan 0. Nah, ini konsepnya. L itu fungsinya. Kalau fungsi luas, ya luas maksimum, ya L aksen dengan 0. Kalau volume maksimum, ya volume V aksen sama dengan 0. Jadi fungsi volumenya. Tinggi maksimum, ya T aksen sama dengan 0. Jadi ininya diturunkan sama dengan 0. Nah, ini pakai turunan. Jadi kalau teman-teman terkait fungsi, tapi ada kata luas, ada maksimum, minimum, optimum, itu pasti pakai turunan sama dengan 0. Tugas kita tinggal mencari fungsinya. Luas itu kan diperoleh dari apa? Dari kalau ini kan X kali Y ya, ya udah tinggal X kali Y gitu aja kan. X kali Y kan seperti itu. Nah, cuma dia harus bikin satu variabel. Nah, ini. Maka ini kita siapkan ini sama dengan X dikalikan dengan akar dari R kuadrat kali X kuadrat. Udah fungsi dalam satu variabel, yaitu variabel X, yaitu apa itu? X kalikan dengan akar dari
R kuadrat kali X kuadrat. Oke, turunan. Nah, ini turunan kayak gini harusnya udah luar kepala. L aksen sama dengan 0. Tinggal turunkan. Turunnya gimana? Turunnya adalah ini turunkan 1 akar R kuadrat kali X kuadrat ditambah dengan X per kali 2X. Nanti yang kalau turunan akar tak cari triknya. Akar dari 2 akar dari R kuadrat kali X kuadrat. Nah, ini dari turunan dari akar. Nanti Kak, kita ajari. itu Y-nya M kuadrat minus X kuadrat deh. Gimana? Oh iya, iya. Gimana sih? Ada yang salah ya? Itu Y sama dengan akar R kuadrat min X kuadrat. Bukan Oh kali. ya, bukan Enggak. kali ya. Ya. Nah, kayak yang atas ini ya. Nah, ya ini min. Terima kasih. Oke, ini min tadi ya. Udah kan? Tinggal ini harus sama dengan 0. Nah, kan gitu kan? Nah, gimana tuh biasa dengan 0? Oke, ini kedua ruas kita kalikan aja dengan apa ini? Dengan ini ya, 2R kuadrat ini biar ini pernya hilang. Maka nanti ini semua kita kalikan, misalkan kita kasih nama A gitu aja. Ini semua ruas kita kali dengan A. Nah, maka yang ini nanti akan menjadi berapa ini? 2, akarnya kan hilang nanti. R kuadrat min X kuadrat, gitu kan? Ditambah dengan yang ini nanti hilang, jadi 2 X kuadrat sama dengan 0. Kan gitu. Benar ya? Oke, sama dengan kita masukkan lagi 2R kuadrat min 2X kuadrat. Benar nggak ini? Ditambah dengan sambil diperhatikan ya. Kalau nggak salah di sini 2X kuadrat sama dengan 0. Coba cek. Kayak ada yang Kak, salah tuh nih. turunan dalam akarnya minus 2, Kak. Bentar. Tuh ya minus ya. Ya, makasih. Ya, makanya ada yang kalau oke, makasih. Ini harusnya minus ya. Berat pindah ruas jadi sama dengan 4X kuadrat. Itu ya. Dari sini kita peroleh apa ini yang kita cari X-nya. X-nya sama dengan apa? 1/2 akar R ya. 1 per akar 2R. Udah kita dapatkan nih. Terus kita suruh apa ini? X-nya udah dapat arsir. Ya udah, kalau luas yang diarsir udah ketemu kan. Kalau X-nya ketemu nanti Y-nya bisa dicari juga. Kalau enggak langsung dimasukin ke rumus luas juga boleh kalau mau. Mana nih rumus luas tadi? Nah, ini masukkan ke sini juga boleh. Oke, langsung kita masukkan. Luasnya terus di sini. Oke, sekarang tinggal kita hitung luasnya nih. Luasnya kan udah kita punya masukkan ini. Berapa itu? 1 per akar 2R, gitu kan? Dikalikan dengan akar dari R kuadrat dikurangi kuadrat ini kalau kita kuadratkan menjadi 1 per 2R kuadrat. Tapi ini kalikan 2 karena kan ini atas sama bawah. Nah, kalikan 2 seperti itu. Nanti hasilnya adalah berapa ini hasilnya? 2 kali 1 per akar 2R. Ini nanti teman-teman diulang lagi ngerjainnya ya. R kuadrat dikurangi setengah R kuadrat itu kan setengah R kuadrat di akar. Ini juga hasilnya ini ya, 1 akar 2R ya. Nah. Waduh, bentar teman-teman. Ini baru luas kotak ya ini ya. Luas kotak ini tadi suruh nyari apa sih? Jika luas persegi maksimum, ya luas maksimumnya ini. Jadi ini baru cari luas kotaknya tadi. Ini luas maksimum kotak.
Nah, luas kotaknya ketemu, yaitu berapa ini? Berapa itu? R kuadrat ya. R kuadratnya ketemu. Jadi luas kotaknya ternyata dia R kuadrat. Mungkin ada beberapa yang kasih rumus praktis langsung R kuadrat, cuma hasilnya dari mana ya dari sini. Itu baru ketemu luas kotaknya. Nah, kita belum mencari luas yang diarsir nih. Kalau luas yang diarsir gimana? Bisa nggak? Apakah kedengeran? Halo? Terdengar ya? Berarti cari yang akhirnya, Mas. Halo, gimana? Tinggal cari yang akhiran, Bro. Ya, tinggal akhir aja. Nanti lanjutin sendiri ya. Ini nggak muat nih. Jadi tinggal lingkaran dikurangin aja R kuadrat selesai. Bentar, Mas, bentar. Mau catat. Oke. Ya, silakan. Ini mau tak hapus sayang nih. Udah penuh soalnya. Udah, Mas. Ini oke, ini kalau mau di awang-awang bisa luas setengah lingkaran itu setengah pi R kuadrat. Ya, langsung aja ya. Luas lingkaran itu kan setengah pi R kuadrat, ya enggak? Dikurangi dengan luas kotaknya yaitu R kuadrat. Nah, udah ketemu. R kuadratnya dikeluarkan. Jadi jawabannya yang mana? Yang A. Nah, udah ketemu. Jadi luas yang diarsir itu kan luas setengah lingkaran yaitu setengah pi R kuadrat dikurangi luas kotaknya yaitu R kuadrat. Maka hasilnya adalah yang A. Seperti itu. Nanti bisa dimainkan lagi di UTAT. Kak, rumus turunan akar. Oke, ini sudah ya, teman-teman ya. Di screenshot aja kalau perlu, kalau enggak ya nanti dikerjakan lagi. Oke, sekarang rumus turunan akar. Gimana nih? Mungkin di sinilah. Nih, turunan akar. Jadi bentuk akar, misalkan ini akar F. Sering kita ketemu bentuk seperti ini suruh nurunkan gitu kan. Kita suruh nurunkan. Maka nurunkannya tinggal seperti ini. Yang dalam kurungan per 2 akar dx. Contoh nih, berapakah turunan dari x kuadrat plus 2x bentuk akar? Nah, ini sering dipakai kalau dalam turunan. Ya udah, yang dalam turunkan dulu, yang dalam berapa itu turunnya? 2x plus 2. Yang bawah tinggal tulis ulang. 2 akar x kuadrat plus 2x. Nah, itu trik turunan akar. Contoh lagi, x pangkat 3 plus 6. Turunannya berapa? Ini turunkan dulu berapa? Pak 3 sih. 3x. 3x kuadrat per 2, ini tulis utuh lagi. X pangkat 3 plus 6. Nah, seperti itu caranya. Nih. Oh, gini. K itu diminta 4 persegi panjang. Itu kan gini, 4 persegi panjang itu maksudnya bukan 4 bangun deh. Jadi 4 persegi panjang itu persegi panjang. Jadi 4 persegi panjang itu yang kalian kenal sebagai persegi panjang itu ya 4 persegi panjang itu. Bukan persegi panjang yang jumlahnya 4, enggak. Segi 4 itu. Ini 4 persegi panjang itu ini ya persegi panjang. Oke, dari siapa ini? Dari Billy ya. Paham ya? Oke. Ini yang nomor 3 kamu kerjain sendiri ya untuk latihan tentang lingkaran. Oke, saya masuk ke integral. Nomor berapa ya integral? Integral nomor 4. Sama ada lagi nomor berapa sih? Ini yang soal 2017 itu soal nomor 6. Ini hal baru kayaknya. Ini ada kurungnya deh kayaknya. Ini benar kelihatan. Ini juga ada kurungnya harusnya. Ini kurungnya hilang semua ini. Nah, seperti itu. Ini soal 2016 kalau nggak salah. Oke, kita kerjakan.
Diketahui sebuah fungsi fx dalam kurung sin x plus 1 dx sama 8 dan fx itu fungsi genap. Diketahui juga ini. Nah, teman-teman harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan fungsi genap. Fungsi genap itu ini ya, fungsi genap fs genap. Fungsi genap itu apa sih? Fungsi genap itu fungsi di mana fx itu sama dengan f negatifnya. Seperti itu. Ciri utamanya dia simetris terhadap sumbu Y. Cirinya dia simetris sumbu apa ini? Sumbu Y. Nah, itu ciri fungsi genap. Terus atau kalau di dalam bentuk integral biasanya bentuknya seperti ini. Jadi integral dari apa misalkan dari min A sampai 0 fx itu sama dengan integral dari 0 sampai A fx. Itu ciri dari fungsi genap. Ini sebenarnya nggak perlu dihafalin, cuma kalau dibayangkan aja nanti udah paham, oh dia simetri ini sama ini, itu otomatis. Oke. Sekarang dari apa yang diketahui ini akan kita gunakan untuk menjawab soal. Oke, kita cek. Pertama, integral dari min 2 sampai 4 fx dx sama dengan 4. Diketahui ini. Kita terus dulu. Integral dari min 2 sampai 4 fx dx-nya itu sama dengan 4. Artinya apa ini? Ini kan bisa kita pecah ya, teman-teman. Kita pecah dari seperti ini. Integral min 2 sampai 0 fx ditambah dengan integral dari 0 sampai 4 fx itu sama dengan 4. Nah, seperti itu kan? Atau bisa juga kita tulis integral dari min 2 0 fx sama dengan 4 dikurangi integral 0 4 fx. Nah, itu juga boleh. Kita dapat satu informasi seperti itu. Nah, kenapa saya arahkan ke sini? Karena yang ditanyakan ini kan. Integral 0 min 2 sampai 0, maka kita bikin seperti itu. Maka untuk mengerjakan ini tinggal kita mencari nilai ini saja. Kalau nilai ini ketemu maka apa yang ditanyakan selesai, kan gitu. Nah, sekarang kita cari nilai dari integral 0 sampai 4 agar kita bisa menjawab soalnya. Gimana nih caranya mencari nilai integral 0 sampai 4? Otomatis kita harus memanfaatkan informasi yang ada di atas. Kan seperti itu. Oke, kita lihat dulu tadi soalnya. Integral min 4 fx plus 1. Oke. Kita tulis integral dari min 4 sampai 4 fx. Ini kita kalikan aja ke dalam. Kali sin x ditambah dengan integral min 4 sampai 4 fx. Ini sifat integral biasa, itu nilainya sama dengan 8. Terus gimana ini? Kita pecah aja. Ini kita pecah pakai, karena kita punya sifat apa tadi? Nanti akan kelihatan. Kita tulis min 4 sampai 0 fx kali sin x ditambah dengan integral dari 0 sampai 4 fx kali sin x. Ini kan panjang banget ini. Terus ditambah dengan ini kita pecah juga. Ini kelihatan agak panjang tapi sebenarnya gampang kok, teman-teman. Hanya mecah-mecah ini aja. Integral dari min 4 sampai 0 fx ditambah dengan apa itu? Integral 0 sampai 4 fx itu kan? Itu harus sama dengan 8. Nah, dari sini kita dapatkan apa ini? Tadi ada keterangan bahwa fungsinya adalah fungsi genap.
Maka kalau dia fungsi genap, maka ini bisa kita tulis, ini kita hapus saja nanti terus lagi. Kita tulis di sini. Maka ini yang udah kita jabarkan ini bisa kita modifikasi menjadi bentuk seperti ini. Integral negatif yang ini ya, yang mana tadi? Yang ini. Integral negatif 0 sampai 4 fx kali sin x ya kan? Ditambah dengan integral 0 sampai 4 fx kali sin x ditambah dengan integral 0,4 fx ditambah dengan integral 0,4 fx itu harus sama dengan 8. Coba nanti teman-teman tugasnya mencari informasi tentang fungsi genap, fungsi ganjil. Nah, yang bagian ini dia fungsi genap, yang ini dia fungsi ganjil. Karena fungsi ganjil maka dia menjadi minus seperti ini, maka ini akan saling menghilangkan. Seperti itu. Maka hasil akhirnya diperoleh bentuk 2 integral 0,4 fx itu sama dengan 8. Maka integral 0,4 fx sama dengan 4. Nah, ketemu nih. Maka dari sini nilainya adalah 4 kurangi 4 sama dengan 0. Udah, ketemu jawabannya mana? 4. Kok panjang banget, aku bingung. Iya, ini sebenarnya gini loh. Ini hanya menggunakan sifat integral. Jadi nggak ada hitung-hitungan, ini panjang aja karena tak uraikan aja. Kalau sudah tahu maksud fungsi genap, fungsi ganjil, nanti gampang-gampang kok ini. Jadi tugas teman-teman silakan dicek fungsi genap sama fungsi ganjil. Artinya apa nanti diterjemahkan ke rumus integral. Nah, intinya apa? Sebenarnya gini, kenapa terlihat rumusnya menguraikan ini? Perhatikan, soalnya kan ini dia. Tak uraikan jadi yang bawah ini. Kan ya rumus yang aneh-aneh. Yang ini nanti akan saling menghilangkan karena dia fungsinya fungsi ganjil. Yang ini nanti karena dia fungsi genap maka akan menjadi sama. Jumlahkan, ketemulah nilainya. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk integral 2-3 kata terakhir dia menggunakan sifat-sifat, bukan teknik pengintegralnya. Jadi agak jarang suruh mencari nilainya berapa agak jarang. Lebih kepada menggunakan sifat-sifat dasar dari fungsi integral. Kalau nggak percaya silahkan cek 2-3 tahun terakhir untuk soal bagian integral. Jadi jangan samakan soal integral dengan soal yang di UN agak beda. Terus teman-teman sekali lagi terkesan UTBK itu apalagi saintek itu kan rumit ya, menyeramkan. Sekali lagi tanamkan targetnya itu bukan untuk dikerjakan semua. Kamu mengerjakan 50%, jadi kalau soalnya 20 soal nih, cukup mengerjakan 10 itu udah lumayan aman. Apalagi kalau bisa 15, jauh lebih aman lagi. Tapi kalau kurang dari 10 soal benar untuk masing-masing pelajaran, nah itu agak riskan. Tapi kalau udah 10 benar, maka itu sudah nyicil ayam lah untuk tes. Untuk kelulusan. Ya 10 benar, salahnya jangan itu kan minimalkan jadi titik amannya. Jadi bukan gini ya, titik aman itu yang harus kamu capai dulu. Yang menjadi masalah kan seolah-olah pengen dikerjakan semua sehingga tidak kontrol mana yang harus jadi dikerjakan dulu. Titik amannya ketika mengerjakan ini pastikan usahakan 50% benar dulu. Pilih yang gampang-gampang terserah lah. Nah, 10 soal tapi benar, jangan 10 soal belum tentu benar, itu ya sama aja. Itu biasanya kalau benar itu punya feeling nggak, ini arahnya kemana, langkahnya apa, artinya apa, itu biasanya kita feeling. Dulu zaman tes SBMPTN ya sama. Jadi kakak udah tetapkan ini, udah yakin benar 10, tinggal sisanya adalah memaksimalkan nambah nilai. Nah, alhamdulillah sesuai target. Penilaian itu bagaimana? Penilaian itu ya pakai IRT kalau sekarang. Cuma sebenarnya kan hampir mirip-mirip dengan passing grade juga sebenarnya. Kalau pusing pakai IRT, kalau mau latihan lihatnya passing grade aja. Oke.
Yang mau left silahkan left. Ini jam berapa sih? Bentar, jam berapa, Dik? Sekarang jam 9.17. Oke, satu soal lagi lah. Mau soal yang mana ini? Peluang kali ya. Peluang. Oh, cukup banyak peluang. Kemarin cukup banyak udah dibahas sih. Peluang aja ya. Coba. Peluang berapa? Cukup banyak ada nggak cukup banyak? Cukup banyak itu nomor berapa yang ada cukup banyak? Bentar. Oke, coba peluang nomor 15. Soal 15 ini malah juga potensi banyak keluar untuk yang ini ketidaksamaan nanti dikerjakan sendiri. Nomor 15 coba peluang. Dalam sebuah kota terdapat 12 putih. Kita tulis saja lah biar gampang. Ada sebuah kota, ada dia 12 putih dan 3 merah, gitu kan? Ini kotak pertama. Kotak kedua ada 4 putih dan berapa itu? 4 merah. Ini kotak kedua. Dari kotak pertama dan kedua masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Ingat, dari kotak 1 dan kotak 2 masing-masing diambil 2 bola satu persatu dengan pengembalian. Kejadian dengan pengembalian 1 bola merah adalah, kita disuruh mencari peluang terambilnya bola 1 merah. Ya, dalam bentuk seperti ini yang paling penting adalah bagaimana berapa kali cara pengambilannya. Itu ngambilnya itu berapa kali? 1 persatu, artinya kan ngambilnya kan 2 kali. Oke, sekarang kita lihat kondisi sehingga dia terjadi 1 merah. Nah, 1 merah itu kan bisa dari kotak pertama misalkan merah terus putih, kan ada dua pengambilan ya. Ini kotak pertama dan dilanjutkan semuanya putih-putih dari kotak kedua. Oke, itu kan? Atau bisa juga kondisi di mana ngambil pertama itu putih, baru dapat merah, itu dari kotak pertama, kotak keduanya semuanya putih. Pertama putih, kedua juga putih dari kotak kedua. Atau juga bisa juga pertama itu putih, kedua juga putih. Nah, baru yang di kotak kedua dapat merah, dapat putih. Ini dari kotak kedua. Atau juga pertama putih, ini putih dari kotak pertama, dilanjutkan putih, terus merah dari kotak kedua. Dan tinggal kita lihat potensi-potensi kemungkinan dari pengambilannya. Kalau sudah, tinggal kita hitung aja. Kalau kondisi pertama bagaimana? Pertama merah, merahnya ada berapa? Ada 3. Totalnya ada berapa? 15. Dikali putihnya ada berapa? 12 per 15. Nah, karena ngambil dikembalikan jadi jumlahnya tetap kan? Dikalikan putihnya ada berapa? 4 per totalnya ada berapa? 8. 4 per 8. Sama dengan cara yang sama, putihnya ada berapa? Ada 12 per 15 dikalikan dengan 3 per 15. Putih-putih sama ini, 4 per 8 kali 4 per 8. Putihnya ada berapa? Putihnya ada 12 kan? 12 per 15. Ambil dikembalikan lagi, putihnya masih tetap per 15. Tinggal dihitung ini nanti. Terus yang kedua adalah merah. Merahnya ada berapa? Ada 4. 4 per 8. Ini putihnya juga ada 4 per 8. Terakhir, putihnya ada 12 per 15. 12 per 15.
kalikan berapa? 4/8 kali 4/8. Nah, tinggal dihitung. Nah, dihitung, dicoret-coret ya, dicoret-coret nanti ketemu itu sudah saya hitung itu 2/5. Ketemunya adalah 0,4 kan cepat. 0,4 yang mana? 2/5 itu 0,4 yang Nah, selesai. Ini kan tinggal dicoret-coret, ini setengah seperempat sama gampang. Tinggal dijumlahkan. Nah, seperti itu. Itu untuk soal nomor 15. Ada request nomor berapa? Satu soal terakhir. Oh ya, tentang cukup banyak tadi, minta cukup banyak. Aduh, nggak jadi soal ini. Bentar deh. Cukup banyak, cari deh yang cukup banyak. Tak kasih soalnya belum ya, saya lupa ya. Oh, kebetulan di sini nggak ada ya. Tapi yang di TO tadi ada cukup banyak, cuma udah dibahas deh kayaknya di bentar. Cukup banyak. Mana ini? Kayaknya ada di tadi. Ini cukup banyak ini. Nomor 14. Tidak samaan. Oke, 14. Mana tadi soalnya? Oke, ada soal seperti ini. Sebenarnya kalau satu sesi tidak samaan itu untuk menyelesaikan perlu waktu satu sesi. Jadi gini, pertigaan kuadrat per X min X kuadrat lebih besar sama dengan 0. Tinggal pindah ruang saja. Terus mungkin kita keluarkan X-nya kali ya. Ini X, ini yang difaktorkan dengan 0. Apakah boleh coba? Nggak boleh. Nah, kesalahan ini dicoret-coret ini yang nggak boleh. Kalau tidak sama, nggak boleh saling coret karena nggak ada jaminan X-nya positif atau negatif. Kecuali kalau ada keterangan X-nya pasti positif, maka coret silakan. Karena pembagian dengan negatif itu kan merubah tanda. X 1 plus X kali 1 min X. Nah, gitu kan? Yang atas kita dapatkan apa di situ? X sama 1 min X, itu kan, ditambah dengan X kuadrat. Yang atas diperoleh X min X kuadrat, itu kan, ditambah dengan X kuadrat plus X pangkat 3 dibagi dengan yang bawah X 1 plus X 1 min X. Itu bisa sama dengan 0. Ini habis ya. Yang bagian ini habis. Ini ya dibagi dengan X
1 plus X, 1 min X lebih besar sama dengan 0. Kita keluarkan X-nya, X 1 apa itu 1 plus X kuadrat ya per X pembuat nolnya. Yang ini definite, yang definite kita cek, yang definite ada enggak? Ini definite nih, jadi nggak usah di apa-apakan. Tinggal kita garis bilangan, pembuatnya adalah 1, 2, 3. Min habis min plus. Nah, bedanya di sini. Mungkin satu saat perlulah kita halo, nggak kedengeran ya? Plus min. Oke, yang dibutuhkan adalah yang positif. Set, set. Maka diperoleh penyelesaiannya adalah min 1 kurang dari X kurang dari 0 atau 0 kurang dari X kurang dari 1. Nah, ini jawabannya. Ada nggak yang E? Demikian. Halo, tes. Bisa didengar? Kak, ini tadi kenapa tidak selang-seling, Kak? Nah, gini. Kalau ada dua bentuknya sama, X sama X, maka dia genap tetap. Jadi gini, terus di sini ya. Sini. Contohnya, biar tahu. Misalkan nih, X plus 1, X plus 1, X min 2, lebih besar sama dengan 0. Misalkan seperti ini. Nah, kalau ada yang ini kan kuadrat sama aja ya, atau banyaknya 2, maka dia tandanya genap, tetap. Kita lihat, pembuat nolnya kan berapa ini? Min 1 sama 2. Pembuat nolnya pertama dari apa ini? Plus, maka sini plus. Habis plus apa? Min. Nah, min 1 ini kan ada 2 nih. Nah, kalau dia genap, tetap tandanya. Min, tetap min. Nah, gitu aja. Maka yang diperlukan yang ini catatan. Seperti itu. Di sini X-nya kan ada, pembuat nolnya kan 0 ya. Ini kan X. Ada 2 X-nya. Maka dia genap, tetap tandanya. Yang belum ngerti yang bagian apa? Ini langkahnya biasa, ini hanya diuraikan, disamakan penyebutnya, coret-coret, terakhir dapat nilai ini. Mungkin ini ke sini bingung. Seperti itu. Itu ada Lovely. Bingungnya di mana? Tentuin garis bilangan. Oke, sebagai penutup kita bahas satu materi tentang pertidaksamaan. Ini ada berapa orang ini? Yang mau keluar silahkan keluar, nggak apa-apa. Ini ada 100. Yang kita bahas satu materi tentang pertidaksamaan. Yang mau keluar boleh silahkan. Oke, kita bahas satu materi tentang pertidaksamaan. Ini, coba perhatikan soal ini aja. Inti pertidaksamaan itu adalah difaktorkan. Ini apa ya suara? Oke, seperti ini. Sudah bisa dipahami ya? Dengar ya? Kita akan tentukan daerah penyelesaiannya sama. Daerah penyelesaiannya tinggal bikin garis bilangan. Pembuat nolnya kita masukkan. Berapa jam pembuatnya? Min 1. Terus min 2 dulu ya. Min 2, min 1 sama 3. Tandanya lihat X-nya. Ini plus, kalikan, maka dari sini tanda plus. 3 diperoleh dari sini. Pangkatnya genap. Ingat. Pangkat genap, maka dia tetap plus.
Sekarang min 1 diperoleh dari sini. Pangkatnya 9 ganjil, maka berubah tanda. Min 2 ganjil berubah tanda. Nah, seperti itu. Jadi kalau pangkatnya ganjil berubah tanda, kalau pangkatnya genap itu tetap. Intinya seperti itu. Karena sama dengan maka dia hitam. Yang dibutuhkan apa? Yang positif. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Sekarang yang bawah. Jangan dicoret-coret, anggap aja ini sebagai kuadrat dulu aja. Pembuat masukkan apa saja di sana, yaitu min 4, min 2, sama 3. Pembuat nolnya kita lihat ini plus, X-nya plus, ini plus, plus. Kalikan semua tandanya plus. Nah, tinggal lihat 3 itu pangkatnya hanya ada 1 X min 3 di sini, maka dia berubah tanda. Min 2 itu ada 2, atas sama bawah, maka dia ada genap ya, tetap. Min 4 itu hanya ada 1 di sini pembuatannya, yaitu maka dia berubah tanda. Sudah selesai. Yang dibutuhkan adalah negatif. Yang di bawah karena ada min 2, maka dia harus bolong. Ini bolong, yang lain boleh buntut. Kenapa boleh buntut? Karena ada sama dengan di sini. Nah, seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, terima kasih teman-teman ya atas partisipasinya. Maaf agak kurang maksimal, cuma yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat. Kita sudah 1,5 jam, nggak kerasa. Saya doakan semuanya sukses selalu. Nanti bagi yang teman-teman gaspol, kalau masih ada yang bingung, tolong di grup aja, nanti akan kita bantu jawab di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Biasa, Kak. Waalaikumsalam, terima kasih Kak.